Jadi ketika kita mau bicara sama anak-anak kita, ingat dulu peristiwa waktu kecil. Saya dulu diomelin gak enak, berarti jangan sampai anak saya juga ngerasain gak enak juga. Terus gimana dong kalau kita mau ngomong sama anak-anak? Ingat ada hadis ini ibu-ibu sekalian. Kata Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, Rasul bilang begini, siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Bahasa Arabnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata baik. Kalau nggak ada yang baik yang bisa dia ucapkan, hendaknya dia diam. Jadi lebih baik diam daripada ngomong yang bakal menyakiti atau membuat orang lain ngerasa nggak nyaman sama kita. Tapi bukan berarti dengan cara ngambek ya. Terus gimana dong kalau ngadepin anak-anak yang berulah? Ibu-ibu, kadang anak-anak berulah itu karena mereka itu lagi cari kenyamanan. Ibu-ibu tahu kan kalau di sekolah anak-anak dari pagi pulangnya siang, di sini pulangnya jam berapa? Jam 12. Bayangin dari pagi jam 7 dia udah harus ngikutin aturan, berbaris, duduk harus tertib, nggak boleh bercanda, ngemil aja nunggu waktu istirahat ya kan? Mau ke kamar mandi harus izin, istirahat cuma berapa menit, 30 menit aja atau 15 menit. Padahal anak-anak kan jiwanya pengen bebas, tapi dia harus ikut aturan itu. Nah ketika dia pulang ke rumah berarti dia sudah kelelahan. Kita aja nih yang udah dewasa duduk sejam aja udah pegel-pegel ya kan? Udah gak sabar nih pengen chatting tadi, udah keputus nih. Pengen tahu gosipan terbaru di grup apaan gitu. Tapi kita harus tinggalkan dulu, kesampingkan dulu untuk bisa fokus. Nah anak-anak dari jam 7 sampai 12 coba. Selama jam 7 sampai 12 itu mereka harus ngerjain tugas, nyimak gurunya, harus melototin penjelasan di depan. Sabarnya kayak gimana itu anak-anak. Lalu ketika pulang ke rumah mereka marah-marah, ya wajar. Tas dilempar, sepatu main dia tendang aja, padahal kita udah siapin rak. Wajar, mereka lagi kelelahan. Yang gak wajar itu kalau kita sebagai orang tua di rumah nyambutnya dengan marah-marah juga. Bocah masih marah-marah, wajar, masih kecil. Dia baru berapa tahun sih hidup? Nah kita udah di atas 20 tahun, udah belasan tahun hidup, masa gak belajar-belajar juga? Masa gak juga menjadi dewasa? Jadi kalau menanggapi anak-anak kita yang lagi capek, kewalahan, marah-marah, kitanya yang harus kalem. Api jangan dihadapi dengan api, api harus dihadapi dengan